warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sayani dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 30 dari SMA Negeri Conggiang. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang narkoba. Definisi narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang sering disebut NAZA, yaitu narkotika, alkohol, dan zat adiktif, atau juga NAFZA, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup atau dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan obat atau bahan yang menimbulkan risiko kecanduan, baik pemakainya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika juga dibedakan menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, narkotika golongan 1 digunakan untuk kiptek, regensia, diagnostik, atau laboratorium. Jenis ini menimbulkan potensi ketergantungan sangat tinggi. Nah, untuk narkotika golongan 2 merupakan bahan baku untuk produksi obat. Narkotika ini menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Untuk narkotika golongan 3, jenis golongan ini hanya digunakan untuk rehabilitas dan menimbulkan potensi ketergantungan ringan. Psikotropika obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika juga dibedakan menjadi beberapa golongan. Untuk golongan psikotropika golongan 1, obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan kecanduan. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Untuk psikotropika golongan 2, pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk penyembuhan berbagai penyakit. Pengguna haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Psikotropika golongan 3, golongan ini memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunanya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebihan, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Untuk psikotropika golongan 4 memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun, tetap saja jika pemakainya tidak mendapatkan pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang menggunakan dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan pengguna kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek pusat zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Lalu bagaimana sih cara obat masuk ke dalam tubuh kita? Di sini disediakan 5 poin. Yang pertama, dengan cara ditelan, dimasukkan ke dalam mulut, obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Yang kedua, disedot gasnya. Seperti pengguna lem, gas yang mengandung zat pemabukkan itu menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung. Yang ketiga, dengan cara diisap, seperti merokok, zat atau asap akan masuk ke dalam kantung udara di dalam paru-paru. Kemudian,
diserap oleh pembuluh-pembuluh rambut atau kapiler ke dalam aliran darah. Yang keempat, dioleskan di atas kulit, merasuk melalui pori-pori kulit ke dalam pembuluh darah rambut dan akhirnya ke aliran darah. Yang kelima, disuntikan, yaitu dimasukkan ke dalam tubuh. Cara melukai bagian tubuh dengan jarum untuk mencairkan aliran darah. Semua cara yang disebut di atas, jika dilakukan tanpa sepengetahuan para petunjuk dokter, mengandung resiko bagi kesehatan badan. Narkoba. Penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan secara berkala di luar tujuan pengobatan dan penelitian dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan. Dan ketergantungan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, jiwa atau mental, dan fungsi sosial, bahkan dapat menimbulkan kematian mendadak. Narkoba juga, jika digunakan secara berlebihan, dapat menimbulkan efek-efek yang negatif. Berikut beberapa efek negatif dari penyalahgunaan narkoba. Pertama, halusinogen. Halusinogen dapat mengakibatkan seorang menjadi halusinasi melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya pemakaian kokain dari LTD. Kedua, stimulan. Stimulan dapat mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan seorang lebih bertenaga untuk sementara waktu. Pemakaian narkoba jika cenderung membuat seorang lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga, adiktif. Adiktif dapat mengakibatkan kecanduan bagi pemakainya. Zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seorang cenderung bersifat pasif karena sering tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Yang keempat, kematian jika overdosis. Pemakai narkoba terlalu lama akan menimbulkan ketergantungan dan lambat laun membuat organ dalam tubuh akan rusak, serta akan mengakibatkan kematian. Pengguna salah satu berbagai jenis narkoba yang dilakukan secara berkala di luar tujuan pengobatan dan penelitian serta tanpa dosis dari dokter dapat menimbulkan ketergantungan kesehatan jasmani, jiwa atau mental, dan fungsi sosial. Nah, di sini juga ada bahaya terhadap fisik. Seperti apakah itu? Yaitu yang pertama akan menimbulkan ketagihan atau kecanduan. Yang kedua, mengganggu mental. Ketiga, mengganggu kesehatan. Keempat, cenderung menjadi perilaku kejahatan. Kelima, mengakibatkan kematian. Keenam, memupus keimanan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.